Awal abad ke-19, di jantung Minangkabau, Sumatera Barat, muncul bara dari tanah yang lama diam. Sebuah gerakan keagamaan, dipimpin oleh para ulama, mulai menggugat tatanan adat yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Mereka menyebut diri mereka kaum Padri, terinspirasi dari gerakan reformis di Mekah. Dipimpin oleh Haji Miskin, Haji Sumanik, Haji Piobang, dan Tuanku Nan Renceh, mereka menyerukan perubahan total. Di sisi lain, berdiri kaum adat, elit lokal, dan penghulu suku. Mereka mempertahankan tradisi, warisan, dan kebiasaan turun-temurun yang telah lama menjadi pilar masyarakat Minang. Benturan pun tak terelakkan. Kaum Padri menolak adat seperti mandi safar, judi ayam, dan pewarisan matrilineal. Mereka menuduhnya sebagai bid'ah dan kesesatan. Kaum Padri berubah dari gerakan dakwah menjadi kekuatan bersenjata. Dengan semangat jihad, mereka menyerbu nagari-nagari, membakar rumah penghulu, dan memaksa rakyat tunduk pada syariat. Kaum adat tak tinggal diam. Mereka membentuk aliansi dan melakukan perlawanan balik. Perang saudara pecah, mengoyak Minangkabau dari dalam. Di tengah konflik, rakyat kecil jadi korban. Ladang terbakar, pasar hancur, dan surau-surau berubah menjadi benteng. Christine Dobin di dalam bukunya Islamic Revivalism in a Changing Peasant Economy mengatakan konflik ini bukan sekadar agama, tapi juga pertarungan antara tatanan ekonomi lama dan cita-cita baru yang ingin menghapus feodalisme lokal. Saat kekacauan merajalela, Belanda melihat peluang emas. Mereka menawarkan perlindungan pada kaum adat bukan demi keadilan, tapi demi kontrol kolonial. Tahun 1821, Belanda mulai intervensi militer secara terbuka. Pasukan mereka dikirim ke Tanah Minang, membawa meriam dan disiplin Eropa. Kaum Padri yang awalnya tak bersatu, kini disatukan oleh ancaman baru, kolonialisme. Mereka menyatukan barisan, memilih Tuanku Imam Bonjol sebagai pemimpin. Imam Bonjol bukan sekadar ulama, ia juga pemimpin perang. Di Bonjol, ia membangun benteng dan sistem pertahanan yang sulit ditembus. Perang pun meluas, berdarah, dan melelahkan. Dari 1821 hingga 1837, Belanda terus menggempur benteng Bonjol, namun kaum Padri bertahan mati-matian. Perang ini menandai pergeseran besar dalam tatanan sosial Minangkabau. Bukan hanya kalah menang, tapi juga perubahan nilai. Setelah bertahun-tahun bertahan, Bonjol akhirnya ditaklukkan pada 1837. Imam Bonjol ditangkap dan dibuang ke Cianjur. Dalam sunyi ia menatap tanah kelahirannya yang perlahan menghilang di Cakrawala. Kemudian pada 1839 ia dipindahkan ke Lota, Minahasa, dan menjalani masa pembuangan selama 27 tahun lamanya hingga akhirnya meninggal dunia. Namun gagasannya tak pernah benar-benar padam. Reformasi sosial yang dimulai Padri kelak berpengaruh pada gerakan Islam modernis di abad ke-20. Sementara itu, Belanda semakin dalam mencengkeram Sumatera Barat. Aliansi semu dengan kaum adat berubah menjadi dominasi penuh. Perang Padri bukan hanya cerita tentang agama, tapi tentang benturan nilai, rakyat, kekuasaan, dan jalan panjang menuju perubahan. Jejaknya masih terasa di bumi Minangkabau hingga hari ini.